Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman bahwa terkait perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, kemudian KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan malam hari ini kami akan mengumumkan para tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap salah satunya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silakan Pak Nur Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, Hakim dan juga Sekretaris Mahkamah Agung. B. DTY, Wira Swasta, Komisaris Independen PT UEB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020, lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY
untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara yang mewakili beliau, ya saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah, D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian saudara HT, saudara DTY, dan saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan saudara HT. Atas perbuatan tersebut, saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia. Dengan penahanan ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memproses
semua dugaan tindak pidana korupsi agar berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1. Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3, 4, boleh 5 ya. Silakan, kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun HH. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Ah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Billy Sendoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu perubahan pola? Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri. Ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini? Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia
langsung aja ya. Eh, ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa. Mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas. Nah, Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka. Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri? Apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak. Nah, pendengasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI minimal Anda bisa memberikan clue-nya terkait pengadaan apa. Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Wiryo. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya. Karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Silakan Mas Chandra ya. Soal ini DTI, kok DTI ini kan kok bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia makelar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTI ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTI ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya isinya itu memaksakan penersangkaan Pak HH. Terus yang ketiga, Pak DT ini kan sedang pra-peradilan. Nah itu gimana? Apakah KPK tetap akan meladeni pra-peradilannya atau karena sudah ditahan, ya udah nggak usah ngirim orang besoknya gitu. Terus keempat, dalam putusan persidangan yang satunya, banyak barang Pak DTY ini yang sudah disita KPK. Berarti kan itu hasil suapnya sudah berubah jadi barang. Apakah akan diterapkan pasal TPP untuk dia? Kasus lain satu saja. Kasus gratifikasi ex Kepala Bea Cukai Makassar. Apakah memang KPK melihat ini cuma di Bea Cukai Makassar doang penerimaan gratifikasinya? Ataukah memang di Bea Cukai lain terjadi hal serupa? Apakah KPK juga akan mendalami dugaan serupa di kantor Bea Cukai lain? Seperti itu. Selamat malam Pak Asep, Pak Gufron, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama soal penegasan saja bahwa Dadan dan Hasbi ini kan memiliki dua orang yang latar belakangnya berbeda. Sebenarnya awal mereka kenal tuh seperti apa? Karena di persidangan Dadan mengaku kenal dari Hasbi itu dari Charlie ST12 gitu. Mungkin KPK bisa menjelaskan awal mereka kenal itu seperti apa. Lalu kedua, di kasus Dadan juga KPK menyita beberapa mobil mewah dari Dadan. Tapi kemudian mobil mewah itu atas nama kepemilikannya tuh perempuan bernama Zazita Damar Arwin gitu. Nah itu perempuan itu siapa dan hubungannya apa sama Dadantri. Kemudian untuk Hasbi Hasan sendiri KPK juga hari ini bilang bahwa saksi Windy Idol itu punya peran dalam mengelola rumah mewah Hasbi Hasan di Jakarta Selatan. Nah rumah mewah itu apakah memang sudah kepemilikan atas nama Windy Idol atau memang itu rumah yang dibeli Hasbi khusus untuk Windy. Kemudian rumah mewah itu dibeli Hasbi dari uang suap atau seperti apa dari penelusuran KPK. Terima kasih. Selamat malam Pak, izin saya Niam dari kompas.com. Pertama
terkait Dadantri ini. Kan tempo hari KPK memanggil beberapa bawahan Hasbi Hasan ya, dan bukan menduga, dan menyebut bahwa Dadantri ini kerap bertemu dengan Hasbi Hasan di kantornya gitu, di Mahkamah Agung. Nah, ini nyampe bolak-balik ketemu, apakah emang mereka cuma membahas perkara KSP inti dana, atau jangan-jangan emang banyak perkara lain yang ya mereka mainkan kayak gitu. Itu satu. Dua, soal ini kan transferannya 11,2 miliar ya dari Herianto Tanaka. Nah, pembagiannya ini gimana sih? Maksudnya kan Dadan ibaratnya cuma penghubungnya Hasbi ya gitu. Jadi kan nggak mungkin si Hasbi Hasan nggak terima duit dari itu. Dan mungkin pembagiannya apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk lain kayak gitu. Itu terus selanjutnya izin Pak Hufron untuk yang lain. Kemarin kan Mahkamah Konstitusi udah mengabulkan putusan. Oh ya udah oke. Satu lagi ini kan Dadan kalau di surat tuntutan Sudrajat Dimyati itu membeli Land Cruiser dengan nama orang lain kayak gitu. Dan itu ternyata rumahnya orang tersebut ada di dalam gang. Nah, pendalaman KPK terkait itu bagaimana sih? Maksudnya gimana ceritanya dia bisa dapat data-data, yaitu sangat privat kan, sangat personal gitu, administrasi seseorang warga negara, apa jangan-jangan dia mungkin dekat, mungkin sama orang Dukcapil atau siapa, atau mungkin sama agen pinjol gitu, kok bisa nyampe dia punya data-data yang sangat rahasia gitu. Ya oke. Ya, selamat malam Pak Gufron, Pak Asep dan Mas Ali. Ada banyak pertanyaan nih Pak terkait kasus yang cukup bikin bingung yang mulia di sana tuh. Pertama ini mengenai background tersangka. Barangkali ini nggak ada hubungannya dengan kasus, tapi cukup penting untuk dikonfirmasi kebenarannya karena ada kecurigaan juga. Kemarin kan sempat diperiksa dan dilepas. Apakah tersangka ini merupakan keponakan dari Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta? Yang kedua terkait penerimaan uang Hasbi Hasan. Tadi di pointer disampaikan ada uang 11,2 miliar, sebagian diterima oleh HH. Apakah KPK sudah menemukan temuan awal ya, jumlah pasti dari uang, dan apakah ada yang lainnya suap berupa barang terhadap HH? Menyambung penahanan Hasbi Hasan, mengapa hari ini tuh dia belum ditahan? Apakah memang KPK sudah memanggil beliau hari ini namun yang beliau tidak datang, atau memang belum dipanggil? Keempat itu terkait pemeriksaan saksi Pak yang kemarin, Hakim Agung dan personel TNI. Kan ada ajudan KMA dan ajudan Hasbi Hasan juga. Sebenarnya itu mereka itu datang atau tidak dalam pemeriksaan, dan apa materi yang hendak didalami oleh mereka itu. Soalnya ada informasi suap-suap di MA itu diurus oleh personel TNI itu. Mengingat juga salah satu personel TNI itu sempat dibalikan ke Mabes TNI tapi ditarik lagi ke MA. Sama terakhir Pak, aliran uang, apakah ada aliran uang ke perusahaan rekaman Athena Jaya Production? Itu kan HH ada saham atau apa di sana, dan kenalan-kenalan artis dia cukup banyak gitu. Dan dia memanfaatkan artis-artis itu juga, kayak kemarin Charlie Van Houten kan ya, yang disebut di sidang. Itu apakah ada aliran uang untuk perusahaan rekaman tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Banyak sekali sudah pertanyaannya. Baik, kami Ke kanan, silakan ke Pak kiri. Gufron, Pak Asep. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis, karena berkaitan dengan perkembangan secara teknis, itu lebih banyak dipahami oleh PLT Deputi Penindakan. Nanti akan saya limpahkan kepada Pak Asep. Saya akan menjawab beberapa hal yang bersifat umum saja ya. Misalnya pertanyaan, kenapa yang ditahan 1 padahal yang ditetapkan 2? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya. Tinggal waktu saja. Itu yang bersifat umum-umum tadi. Yang kedua yang semuanya teknis-teknis sekali ini. Kodarmanto misalnya, Kodarmanto tentang apakah yang lain, tentu
KPK bergerak melakukan proses itu bukan asumsi ya, tapi harus pada real adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengetahuan sendiri. Misalnya sebagaimana kita ketahui RAT, lantas juga ED ini kan diberitakan, diviralkan oleh netizen di medsos. Atas dasar itu kami bergerak. Tapi tidak boleh kemudian kalau tidak ada dasarnya, misalnya seseorang diviralkan, ada kemudian orang lain yang profesinya sama, kemudian kami bergerak ke sana juga, itu tidak memungkinkan. Kecuali profesi yang sama menunjukkan sindrom ataupun gejala-gejala yang sama, tentu kami akan tidak lanjuti. Saya kira itu yang bersifat umum ya, karena yang lain bersifat teknis, saya pasrahkan ke Mas Asep. Nanti biar kami nanti akan tambah-tambah lagi yang sekiranya masih kurang. Silahkan Mas Asep. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Gufron, Pak Mas Ali dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Yang bertanya ini 5 orang Pak, tapi pertanyaannya saya hitung-hitung itu udah hampir 30 lebih nih Pak. Jadi mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan background sejauh mana hubungan. Jadi sebetulnya kami dalam melakukan penyidikan itu, penyidik menggali terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mencari bagaimana latar belakang dan yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuktikan peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga tadi ada seperti Mas Mario sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Gufron, itu terkait dengan percakapan-percakapan. Dan percakapan itu pun juga tidak semua percakapan dijadikan bukti ya. Tapi ini percakapan-percakapan yang terkait dengan pembuktian saja, jadi seperti itu. Jadi terkait tadi ada yang disampaikan kenalan dengan ini, kenalan dengan itu, kenalan dengan artis dan lain-lain, itu tidak kami dalami. Yang kami dalami tentunya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila memang ada aliran dana misalkan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak tersebut, ya tentu itu akan kita dalami juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pola-pola, tadi disampaikan ada pernah yang jadi tersangka juga di sini, saudara N, yang menggunakan panitra, kemudian yang sekarang menggunakan pengusaha dan yang lainnya. Memang sebetulnya tidak kita mengkategorikan itu dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Yang jelas ada pihak-pihak yang menjadi penghubung, di mana terjalin kepercayaan antara para pihak ini. Jadi yang paling pokoknya adalah kepada siapa orang-orang ini saling percaya gitu. Seperti itu. Tidak kepada jabatannya, oh ini jabatannya ini, jabatan itu, tidak. Bisa saja teman sekantornya atau mungkin juga orang lain, bisa saja dalam keluarganya dan yang lain-lainnya. Itu yang kami temukan. Kemudian terkait dengan aliran dana, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami penyidik dalam rangka melakukan penyidikan tentunya akan menyusuri, ya istilahnya follow the money, kemana uang hasil tindak pidana korupsi ini mengalir. Apakah nanti ke orang atau ke badan hukum, tentu juga akan kita periksa dan akan kita minta pertanggungjawaban, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mario, banyak perkara-perkara sekitar ratusan yang ada di MA saat ini. Terima kasih informasinya, dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana kita memperbaiki peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya terkait dengan Saudara Eko Darmanto, kemudian juga Sekjen DPR RI, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa
itu masih dalam proses penyelidikan sehingga kami tidak atau belum bisa menyampaikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi ditunggu saja, nanti juga kami akan pada saatnya akan kami rilis. Terkait dengan perkembangan perkara ESDM, ditunggu saja, dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan. Seperti apa perkembangannya, dan ini tidak lama lagi lah, ditunggu ya Mas Mario. Yang selanjutnya ini terkait dengan peran dari saudara DTY. Tadi ditanyakan ini apakah sebagai penghubung dan lain-lain, bagaimana jaringannya dengan saudara HH dan yang lainnya. Tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain. Nah, kalau sekarang disampaikan di sini, tentunya itu apa namanya ya masih kita perlukan untuk pengembangan ya informasinya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar. Jadi nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa. Jadi ditunggu saja. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan adalah hak dari saudara DTY. Kita juga menghormati prosesnya, kami menghormati prosesnya, jadi dipersilahkan. Tentu juga sebagai pihak yang tergugat, kita juga akan menghadiri, kemudian juga akan ini, karena kita tentunya menghormati proses tersebut. Kemudian terkait dengan banyaknya barang-barang atas nama orang dan yang lain-lain, tadi tanyakan terkait dengan masalah TPPU dan lain-lain, itu juga menjadi apa namanya pemikiran dari kami tentunya untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan masalah gratifikasi di Bea Cukai Makassar, tentunya juga ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini, dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Akan informasinya akan kita terus gali di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja, dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP, ya tentu kita akan kembangkan, tidak hanya di Makassar. Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK sudah ada di Batam dan di tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Kemudian dari Mas Yogi, ini terkait dengan sama ini dengan mobil yang disita, kemudian juga ada pihak-pihak lain terkait dengan pengelolaan rumah, aset, baik mobil dan yang lainnya. Tentu itu kita akan terus selusuri. Ya, kita akan pelan-pelan menyelusuri uang dari 11,2 miliar ini itu dipecah kemana saja. Kemudian apakah masih dalam bentuk uang atau sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk properti lainnya. Nah, ini akan terus kita selusuri, dan apabila itu ada pada tangan orang lain, tidak atas nama dirinya, tentu kita harus buktikan bahwa memang benda atau juga properti tersebut memang benar-benar berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Kemudian dari Mas Niam dan Mas Rian, sebagian juga sudah tadi kami bisa jelaskan terkait dengan pembelian Land Cruiser, kemudian pembagian uang, kemudian juga ketemunya di mana dan yang lain-lainnya sudah kami jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan kekeluargaan yang lainnya, itu masih tentunya masih kita dalami. Kemudian pembagian uangnya, yang penahanan Pak HH juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Gufron. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan Hakim Agung dan beberapa anggota TNI. Kenapa kami memanggil
yang bersangkutan sebagai saksi tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini sehingga keterangannya diperlukan oleh KPK, oleh penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Jadi kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini kepada para saksi yang kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk hadir atau menghadiri panggilan kami karena kesaksian saudara-saudara sekalian itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita melengkapi bukti-bukti kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kita sedang melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang tadi sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mohon izin menambahkan Pak, tadi terkait dengan penetapan seorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar KPK setiap meningkatkan proses penyidikan tentu berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena tadi misalnya ada isu penerimaan uang dan lain-lain begitu ya. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya kalau salah ya, atau Mas Niam tadi. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan itu Mas Mario, ini Mas Mario pertanyaannya banyak ke masalah materi ya. Itu nanti kan akan dibuktikan dalam proses persidangan ya. Kalau kita lihat perkara-perkara yang sudah pernah diputus, itu panitra gitu ya, itu juga bisa bagian dari konstruksi dari hakim. Artinya di pembuktian itu kan ada pelaku peserta ya, ada pasal 55 makanya tadi kan di ketentuan yang kemudian kami terapkan juga ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Di situ nanti akan didalami. Oke ya Mas Mario, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Gufron, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman bahwa terkait perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, kemudian KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan malam hari ini kami akan mengumumkan para tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap salah satunya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, hakim dan juga sekretaris Mahkamah Agung. B. DTY, wira swasta, komisaris independen PT UWB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020. Lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY
untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara yang mewakili beliau, ya saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian saudara HT, saudara DTY, dan saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan saudara HT. Atas perbuatan tersebut, saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20/2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia, peradilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin. Yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1. Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3, 4, boleh. 5 ya. Silakan, kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun H. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Ah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Billy Sendoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu perubahan pola? Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri. Ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini? Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia langsung aja ya. Ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa, mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas.
Nah, Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka. Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri? Apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak? Nah, penegasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI minimal Anda bisa memberikan clue-nya terkait pengadaan apa? Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Wiryo. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya, karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Silakan Mas Chandra ya. Soal ini DTI, kok DTI ini kan kok bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia makelar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTI ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTI ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya isinya itu memaksakan penersangkaan Pak HH. Terus yang ketiga, Pak DT ini kan sedang pra-peradilan. Nah itu gimana? Apakah KPK tetap akan meladeni pra-peradilannya atau karena sudah ditahan, ya udah nggak usah ngirim orang besoknya gitu. Terus keempat, dalam putusan persidangan yang satunya, banyak barang Pak DTY ini yang sudah disita KPK. Berarti kan itu hasil suapnya sudah berubah jadi barang. Apakah akan diterapkan pasal TPP untuk dia? Kasus lain satu saja. Kasus gratifikasi ex Kepala Bea Cukai Makassar. Apakah memang KPK melihat ini cuma di Bea Cukai Makassar doang penerimaan gratifikasinya? Ataukah memang di Bea Cukai lain terjadi hal serupa? Apakah KPK juga akan mendalami dugaan serupa di kantor Bea Cukai lain? Seperti itu. Selamat malam Pak Asep, Pak Gufron, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama soal penegasan saja bahwa Dadan dan Hasbi ini kan memiliki dua orang yang latar belakangnya berbeda. Sebenarnya awal mereka kenal tuh seperti apa? Karena di persidangan Dadan mengaku kenal dari Hasbi itu dari Charlie ST12 gitu. Mungkin KPK bisa menjelaskan awal mereka kenal itu seperti apa. Lalu kedua, di kasus Dadan juga KPK menyita beberapa mobil mewah dari Dadan. Tapi kemudian mobil mewah itu atas nama kepemilikannya tuh perempuan bernama Zazita Damara Arwin gitu. Nah itu perempuan itu siapa dan hubungannya apa sama Dadantri. Kemudian untuk Hasbi Hasan sendiri KPK juga hari ini bilang bahwa saksi Windy Idol itu punya peran dalam mengelola rumah mewah Hasbi Hasan di Jakarta Selatan. Nah rumah mewah itu apakah memang sudah kepemilikan atas nama Windy Idol atau memang itu rumah yang dibeli Hasbi khusus untuk Windy. Kemudian rumah mewah itu dibeli Hasbi dari uang suap atau seperti apa dari penelusuran KPK? Terima kasih. Selamat malam Pak, izin saya Niam dari kompas.com. Pertama terkait Dadantri ini, kan tempo hari KPK memanggil beberapa bawahan Hasbi Hasan ya. Dan menyebut bahwa Dadantri ini kerap bertemu dengan Hasbi Hasan di kantornya gitu di Mahkamah Agung. Nah
ini nyampe bolak-balik ketemu, apakah emang mereka cuma membahas perkara KSP inti dana atau jangan-jangan emang banyak perkara lain yang ya mereka mainkan kayak gitu. Itu satu. Dua, soal ini kan transferannya 11,2 miliar ya dari Herianto Tanaka. Nah, pembagiannya ini gimana sih? Maksudnya kan Dadan ibaratnya cuma penghubungnya Hasbi ya gitu. Jadi kan nggak mungkin si Hasbi Hasan nggak terima duit dari itu. Dan mungkin pembagiannya apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk lain kayak gitu. Itu terus selanjutnya izin Pak Gufron untuk yang lain. Kemarin kan Mahkamah Konstitusi udah mengabulkan putusan. Oh ya udah oke. Satu lagi ini kan Dadan kalau di surat tuntutan siapa Sudrajat Dimyati itu membeli Land Cruiser dengan nama orang lain kayak gitu. Dan itu ternyata rumahnya orang tersebut ada di dalam gang. Nah, pendalaman KPK terkait itu bagaimana sih? Maksudnya gimana ceritanya dia bisa dapat data-data yaitu sangat privat kan, sangat personal gitu, administrasi seseorang warga negara. Apa jangan-jangan dia mungkin dekat, mungkin sama orang Dukcapil atau siapa, atau mungkin sama agen pinjol kayak gitu. Kok bisa nyampe dia punya data-data yang sangat rahasia gitu. Ya oke. Selamat malam Pak Gufron, Pak Asep, dan Mas Ali. Ada banyak pertanyaan nih Pak terkait kasus yang cukup bikin bingung yang mulia di sana tuh. Pertama ini mengenai background tersangka. Barangkali ini nggak ada hubungannya dengan kasus, tapi cukup penting untuk dikonfirmasi kebenarannya karena ada kecurigaan juga kemarin kan sempat diperiksa dan dilepas. Apakah tersangka ini merupakan keponakan dari Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta? Yang kedua terkait penerimaan uang Hasbi Hasan. Tadi di pointer disampaikan ada uang 11,2 miliar, sebagian diterima oleh HH. Apakah KPK sudah menemukan temuan awal ya, jumlah pasti dari uang dan apakah ada yang lainnya suap berupa barang terhadap HH? Menyambung penahanan Hasbi Hasan, mengapa hari ini tuh dia belum ditahan? Apakah memang KPK sudah memanggil beliau hari ini namun yang beliau tidak datang atau memang belum dipanggil? Keempat itu terkait pemeriksaan saksi Pak yang kemarin, Hakim Agung dan personel TNI. Kan ada ajudan KMA dan ajudan Hasbi Hasan juga. Sebenarnya itu mereka itu datang atau tidak dalam pemeriksaan dan apa materi yang hendak didalami oleh mereka itu. Soalnya ada informasi suap-suap di MA itu diurus oleh personel TNI itu. Mengingat juga salah satu personel TNI itu sempat dibalikan ke Mabes TNI tapi ditarik lagi ke MA. Sama terakhir Pak, aliran uang, apakah ada aliran uang ke perusahaan rekaman Athena Jaya Production? Itu kan HH ada saham atau apa di sana dan kenalan-kenalan artis dia cukup banyak gitu. Dan dia memanfaatkan artis-artis itu juga kayak kemarin Charlie Van Houten kan ya, yang disebut di sidang. Itu apakah ada aliran uang untuk perusahaan rekaman tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Banyak sekali sudah pertanyaannya. Baik, kami ke kanan, silakan ke Pak kiri. Gufron, Pak Asep. Terima kasih. Nanti pertanyaan yang bersifat teknis karena berkaitan dengan perkembangan secara teknis itu lebih banyak dipahami oleh PLT Deputi Penindakan. Nanti akan saya limpahkan kepada Pak Asep. Saya akan menjawab beberapa hal yang bersifat umum saja ya. Misalnya pertanyaan, kenapa yang ditahan 1 padahal yang ditetapkan 2? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya. Tinggal waktu saja. Itu yang bersifat umum-umum tadi. Yang kedua yang semuanya teknis-teknis sekali ini. Kodarmanto misalnya, Kodarmanto tentang apakah yang lain, tentu KPK bergerak melakukan proses itu bukan asumsi ya, tapi harus pada real adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengetahuan sendiri. Misalnya sebagaimana kita ketahui
RAT, lantas juga ED ini kan diberitakan, diviralkan oleh netizen di medsos. Atas dasar itu kami bergerak. Tapi tidak boleh kemudian kalau tidak ada dasarnya, misalnya seseorang diviralkan, ada kemudian orang lain yang profesinya sama, kemudian kami bergerak ke sana juga, itu tidak memungkinkan. Kecuali profesi yang sama menunjukkan sindrom ataupun gejala-gejala yang sama, tentu kami akan tidak lanjuti. Saya kira itu yang bersifat umum ya, karena yang lain bersifat teknis, saya pasrahkan ke Mas Asep, nanti biar kami nanti akan tambah-tambah lagi yang sekiranya masih kurang. Silahkan Mas Asep. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Gufron, Pak Mas Ali dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Yang bertanya ini 5 orang Pak, tapi pertanyaannya saya hitung-hitung itu udah hampir 30 lebih nih Pak. Jadi mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan background sejauh mana hubungan. Jadi sebetulnya kami dalam melakukan penyidikan itu, penyidik menggali terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mencari bagaimana latar belakang dan yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuktikan peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga tadi ada seperti Mas Mario sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Gufron, itu terkait dengan percakapan-percakapan. Dan percakapan itu pun juga tidak semua percakapan dijadikan bukti ya. Tapi ini percakapan yang terkait dengan pembuktian saja, jadi seperti itu. Jadi terkait tadi ada yang disampaikan kenalan dengan ini, kenalan dengan itu, kenalan dengan artis dan lain-lain, itu tidak kami dalami. Yang kami dalami tentunya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila memang ada aliran dana misalkan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak tersebut, ya tentu itu akan kita dalami juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pola-pola, tadi disampaikan ada pernah yang jadi tersangka juga di sini, saudara N, yang menggunakan panitra, kemudian yang sekarang menggunakan pengusaha dan yang lainnya. Memang sebetulnya tidak kita mengkategorikan itu dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Yang jelas ada pihak-pihak yang menjadi penghubung, di mana terjalin kepercayaan antara para pihak ini. Jadi yang paling pokoknya adalah kepada siapa orang-orang ini saling percaya gitu. Seperti itu. Tidak kepada jabatannya, oh ini jabatannya ini, jabatan itu, tidak. Bisa saja teman sekantornya atau mungkin juga orang lain, bisa saja dalam keluarganya dan yang lain-lainnya. Itu yang kami temukan. Kemudian terkait dengan aliran dana, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami penyidik dalam rangka melakukan penyidikan tentunya akan menyusuri, ya istilahnya follow the money, kemana uang hasil tindak pidana korupsi ini mengalir. Apakah nanti ke orang atau ke badan hukum, tentu juga akan kita periksa dan akan kita minta pertanggungjawaban, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mario, banyak perkara-perkara sekitar ratusan yang ada di MA saat ini. Terima kasih informasinya, dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana kita memperbaiki peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya terkait dengan Saudara Eko Darmanto, kemudian juga Sekjen DPR RI, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa itu masih dalam proses penyelidikan, sehingga kami tidak atau belum bisa menyampaikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi ditunggu saja, nanti juga kami akan pada saatnya akan kami rilis. Terkait dengan perkembangan perkara ESDM,
ditunggu saja, dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan. Jadi, seperti apa perkembangannya dan ini tidak lama lagi lah, ditunggu ya Mas Mario. Yang selanjutnya ini terkait dengan peran dari saudara DTY. Tadi ditanyakan ini apakah sebagai penghubung dan lain-lain, bagaimana jaringannya dengan saudara HH dan yang lainnya. Tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain. Nah, kalau sekarang disampaikan di sini, tentunya itu apa namanya ya masih kita perlukan untuk pengembangan ya, informasinya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar. Jadi nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa. Jadi ditunggu saja. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan adalah hak dari saudara DTY. Kita juga menghormati prosesnya, kami menghormati prosesnya, jadi dipersilahkan. Tentu juga sebagai pihak yang tergugat kita juga akan menghadiri, kemudian juga akan ini karena kita tentunya menghormati proses tersebut. Kemudian terkait dengan banyaknya barang-barang atas nama orang dan yang lain-lain, tadi tanyakan terkait dengan masalah TPPU dan lain-lain, itu juga menjadi apa namanya pemikiran dari kami tentunya untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan masalah gratifikasi di Bea Cukai Makassar, tentunya juga ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini. Dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Akan informasinya akan kita terus gali di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP, ya tentu kita akan kembangkan tidak hanya di Makassar. Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK sudah ada di Batam dan di tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Kemudian dari Mas Yogi, ini terkait dengan sama ini dengan mobil yang disita, kemudian juga ada pihak-pihak lain terkait dengan pengelolaan rumah, aset, baik mobil dan yang lainnya. Tentu itu kita akan terus selusuri, ya. Kita akan pelan-pelan menyelusuri uang dari 11,2 miliar ini itu dipecah kemana saja. Kemudian apakah masih dalam bentuk uang atau sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk properti lainnya. Nah ini akan terus kita selusuri dan apabila itu ada pada tangan orang lain, tidak atas nama dirinya, tentu kita harus buktikan bahwa memang benda atau juga properti tersebut memang benar-benar berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Kemudian dari Mas Niam dan Mas Rian, sebagian juga sudah tadi kami bisa jelaskan terkait dengan pembelian Land Cruiser, kemudian pembagian uang, kemudian juga ketemunya di mana dan yang lain-lainnya sudah kami jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan kekeluargaan yang lainnya itu masih tentunya masih kita dalami. Kemudian pembagian uangnya yang penahanan Pak HH juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Gufron. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan Hakim Agung dan beberapa anggota TNI. Kenapa kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi? Tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini, sehingga keterangannya diperlukan oleh KPK, oleh penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun.
Jadi kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini kepada para saksi yang kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk hadir atau menghadiri panggilan kami karena kesaksian saudara-saudara sekalian itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita melengkapi bukti-bukti, kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kita sedang melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang tadi sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mohon izin menambahkan Pak, tadi terkait dengan penetapan seorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar KPK setiap meningkatkan pada proses penyidikan tentu berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena tadi misalnya ada isu penerimaan uang dan lain-lain begitu ya. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya kalau salah ya, atau Mas Niam tadi. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan itu Mas Mario, ini Mas Mario pertanyaannya banyak ke masalah materi ya. Itu nanti kan akan dibuktikan dalam proses persidangan ya. Kalau kita lihat perkara-perkara yang sudah pernah diputus, itu panitra gitu ya, itu juga bisa bagian dari konstruksi dari hakim. Artinya di pembuktian itu kan ada pelaku peserta ya, ada pasal 55, makanya tadi kan di ketentuan yang kemudian kami terapkan juga ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di situ nanti akan didalami. Oke ya Mas Mario, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Gufron, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman bahwa terkait perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, kemudian KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan malam hari ini kami akan mengumumkan para tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap salah satunya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, Hakim dan juga Sekretaris Mahkamah Agung. B. DTY, Wira Swasta, Komisaris Independen PT UEB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020, lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY
untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara yang mewakili beliau, ya saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian saudara HT, saudara DTY, dan saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan saudara HT. Atas perbuatan tersebut, saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia. Dengan penahanan ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memproses
semua dugaan tindak pidana korupsi agar berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1. Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3, 4, boleh. 5 ya. Silakan, kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun H. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Ah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Billy Sindoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu pola, perubahan pola. Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri, ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini. Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang Sekma, Sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia
langsung aja ya. Ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa. Mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas. Nah, Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka. Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri? Apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak. Nah, penegasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI minimal Anda bisa memberikan clue-nya terkait pengadaan apa. Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Wiryo. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya. Karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Iya, Silakan Mas nanya. Chandra ya. Soal ini DTY, kok DTY ini kan kok bisa sih bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia makelar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTY ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTY ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya isinya itu memaksakan penersangkaan Pak HH. Terus yang ketiga, Pak DT ini kan sedang pra-peradilan. Nah itu gimana? Apakah KPK tetap akan meladeni pra-peradilannya atau karena sudah ditahan, ya udah nggak usah ngirim orang besoknya gitu. Terus keempat, dalam putusan persidangan yang satunya, banyak barang Pak DTY ini yang sudah disita KPK. Berarti kan itu hasil suapnya sudah berubah jadi barang. Apakah akan diterapkan pasal TPP untuk dia? Kasus lain satu saja. Kasus gratifikasi ex Kepala Bea Cukai Makassar. Apakah memang KPK melihat ini cuma di Bea Cukai Makassar doang penerimaan gratifikasinya? Ataukah memang di Bea Cukai lain terjadi hal serupa? Apakah KPK juga akan mendalami dugaan serupa di kantor Bea Cukai lain? Seperti itu. Selamat malam Pak Asep, Pak Gufron, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama soal penegasan saja bahwa Dadan dan Hasbi ini kan memiliki 2 orang yang latar belakangnya berbeda. Sebenarnya awal mereka kenal tuh seperti apa? Karena di persidangan Dadan mengaku kenal dari Hasbi itu dari Charlie ST12 gitu. Mungkin KPK bisa menjelaskan awal mereka kenal itu seperti apa. Lalu kedua, di kasus Dadan juga KPK menyita beberapa mobil mewah dari Dadan. Tapi kemudian mobil mewah itu atas nama kepemilikannya tuh perempuan bernama Zazita Damara Arwin gitu. Nah itu perempuan itu siapa dan hubungannya apa sama Dadan Tri. Kemudian untuk Hasbi Hasan sendiri KPK juga hari ini bilang bahwa saksi Windy Idol itu punya peran dalam mengelola rumah mewah Hasbi Hasan di Jakarta Selatan. Nah rumah mewah itu apakah memang sudah kepemilikan atas nama Windy Idol atau memang itu rumah yang dibeli Hasbi khusus untuk Windy. Kemudian rumah mewah itu dibeli Hasbi dari uang suap atau seperti apa dari penelusuran KPK? Terima kasih. Selamat malam Pak, izin saya Niam dari kompas.com. Pertama
terkait Dadantri ini. Kan tempo hari KPK memanggil beberapa bawahan Hasbi Hasan ya, dan dan menyebut bahwa Dadantri ini kerap bertemu dengan Hasbi Hasan di kantornya gitu, di Mahkamah Agung. Nah, ini nyampe bolak-balik ketemu, apakah emang mereka cuma membahas perkara KSP inti dana, atau jangan-jangan emang banyak perkara lain yang ya mereka mainkan kayak gitu. Itu satu. Dua, soal ini kan transferannya 11,2 miliar ya dari Herianto Tanaka. Nah, pembagiannya ini gimana sih? Maksudnya kan Dadan ibaratnya cuma penghubungnya Hasbi ya gitu. Jadi kan nggak mungkin si Hasbi Hasan nggak terima duit dari itu. Dan mungkin pembagiannya apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk lain kayak gitu. Itu terus selanjutnya izin Pak Gufron untuk yang lain. Kemarin kan Mahkamah Konstitusi udah mengabulkan putusan. Oh ya udah oke. Satu lagi ini kan Dadan kalau di surat tuntutan Sudrajat Dimyati itu membeli Land Cruiser dengan nama orang lain kayak gitu. Dan itu ternyata rumahnya orang tersebut ada di dalam gang. Nah, pendalaman KPK terkait itu bagaimana sih? Maksudnya gimana ceritanya dia bisa dapat data-data, yaitu sangat privat kan, sangat personal gitu, administrasi seseorang warga negara, apa jangan-jangan dia mungkin dekat, mungkin sama orang Dukcapil atau siapa, atau mungkin sama agen pinjol gitu, kok bisa nyampe dia punya data-data yang sangat rahasia gitu. Ya oke. Ya, selamat malam Pak Gufron, Pak Asep dan Mas Ali. Ada banyak pertanyaan nih Pak terkait kasus yang cukup bikin bingung yang mulia di sana tuh. Pertama ini mengenai background tersangka. Barangkali ini nggak ada hubungannya dengan kasus, tapi cukup penting untuk dikonfirmasi kebenarannya karena ada kecurigaan juga. Kemarin kan sempat diperiksa dan dilepas. Apakah tersangka ini merupakan keponakan dari Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta? Yang kedua terkait penerimaan uang Hasbi Hasan. Tadi di pointer disampaikan ada uang 11,2 miliar, sebagian diterima oleh HH. Apakah KPK sudah menemukan temuan awal ya, jumlah pasti dari uang, dan apakah ada yang lainnya suap berupa barang terhadap HH? Menyambung penahanan Hasbi Hasan, mengapa hari ini tuh dia belum ditahan? Apakah memang KPK sudah memanggil beliau hari ini namun yang beliau tidak datang, atau memang belum dipanggil? Keempat itu terkait pemeriksaan saksi Pak yang kemarin, Hakim Agung dan personel TNI. Kan ada ajudan KMA dan ajudan Hasbi Hasan juga. Sebenarnya itu mereka itu datang atau tidak dalam pemeriksaan, dan apa materi yang hendak didalami oleh mereka itu. Soalnya ada informasi suap-suap di MA itu diurus oleh personel TNI itu. Mengingat juga salah satu personel TNI itu sempat dibalikan ke Mabes TNI tapi ditarik lagi ke MA. Sama terakhir Pak, aliran uang, apakah ada aliran uang ke perusahaan rekaman Athena Jaya Production? Itu kan HH ada saham atau apa di sana, dan kenalan-kenalan artis dia cukup banyak gitu. Dan dia memanfaatkan artis-artis itu juga, kayak kemarin Charlie Van Houten kan ya, yang disebut di sidang. Itu apakah ada aliran uang untuk perusahaan rekaman tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Banyak sekali sudah pertanyaannya. Baik, kami Ke kanan, silakan ke Pak kiri. Gufron, Pak Asep. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis, karena berkaitan dengan perkembangan secara teknis, itu lebih banyak dipahami oleh PLT Deputi Penindakan. Nanti akan saya limpahkan kepada Pak Asep. Saya akan menjawab beberapa hal yang bersifat umum saja ya. Misalnya pertanyaan, kenapa yang ditahan 1, padahal yang ditetapkan 2? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya. Tinggal waktu saja. Itu yang bersifat umum-umum tadi. Yang kedua yang semuanya teknis-teknis sekali ini. Kodarmanto misalnya, Kodarmanto tentang apakah yang lain, tentu
KPK bergerak melakukan proses itu bukan asumsi ya, tapi harus pada real adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengetahuan sendiri. Misalnya sebagaimana kita ketahui RAT, lantas juga ED ini kan diberitakan, diviralkan oleh netizen di medsos. Atas dasar itu kami bergerak. Tapi tidak boleh kemudian kalau tidak ada dasarnya, misalnya seseorang diviralkan, ada kemudian orang lain yang profesinya sama, kemudian kami bergerak ke sana juga, itu tidak memungkinkan. Kecuali profesi yang sama menunjukkan sindrom ataupun gejala-gejala yang sama, tentu kami akan tidak lanjuti. Saya kira itu yang bersifat umum ya, karena yang lain bersifat teknis, saya pasrahkan ke Mas Asep. Nanti biar kami nanti akan tambah-tambah lagi yang sekiranya masih kurang. Silahkan Mas Asep. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Gufron, Pak Mas Ali dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Yang bertanya ini 5 orang Pak, tapi pertanyaannya saya hitung-hitung itu udah hampir 30 lebih nih Pak. Jadi mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan background sejauh mana hubungan. Jadi sebetulnya kami dalam melakukan penyidikan itu, penyidik menggali terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mencari bagaimana latar belakang dan yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuktikan peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga tadi ada seperti Mas Mario sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Gufron, itu terkait dengan percakapan-percakapan. Dan percakapan itu pun juga tidak semua percakapan dijadikan bukti ya. Tapi ini percakapan yang terkait dengan pembuktian saja, jadi seperti itu. Jadi terkait tadi ada yang disampaikan kenalan dengan ini, kenalan dengan itu, kenalan dengan artis dan lain-lain, itu tidak kami dalami. Yang kami dalami tentunya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila memang ada aliran dana misalkan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak tersebut, ya tentu itu akan kita dalami juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pola-pola, tadi disampaikan ada pernah yang jadi tersangka juga di sini, saudara N, yang menggunakan panitra, kemudian yang sekarang menggunakan pengusaha dan yang lainnya. Memang sebetulnya tidak kita mengkategorikan itu dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Yang jelas ada pihak-pihak yang menjadi penghubung, di mana terjalin kepercayaan antara para pihak ini. Jadi yang paling pokoknya adalah kepada siapa orang-orang ini saling percaya gitu. Seperti itu. Tidak kepada jabatannya, oh ini jabatannya ini, jabatan itu, tidak. Bisa saja teman sekantornya atau mungkin juga orang lain, bisa saja dalam keluarganya dan yang lain-lainnya. Itu yang kami temukan. Kemudian terkait dengan aliran dana, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami penyidik dalam rangka melakukan penyidikan tentunya akan menyusuri, ya istilahnya follow the money, kemana uang hasil tindak pidana korupsi ini mengalir. Apakah nanti ke orang atau ke badan hukum, tentu juga akan kita periksa dan akan kita minta pertanggungjawaban, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mario, banyak perkara-perkara sekitar ratusan yang ada di MA saat ini. Terima kasih informasinya, dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana kita memperbaiki peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya terkait dengan Saudara Eko Darmanto, kemudian juga Sekjen DPR RI, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa
itu masih dalam proses penyelidikan sehingga kami tidak atau belum bisa menyampaikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi ditunggu saja, nanti juga kami akan pada saatnya akan kami rilis. Terkait dengan perkembangan perkara ESDM, ditunggu saja, dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan. Jadi, seperti apa perkembangannya dan ini tidak lama lagi lah, ditunggu ya Mas Mario. Yang selanjutnya ini terkait dengan peran dari saudara DTY. Tadi ditanyakan ini apakah sebagai penghubung dan lain-lain, bagaimana jaringannya dengan saudara AH dan yang lainnya. Tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain. Nah, kalau sekarang disampaikan di sini, tentunya itu apa namanya ya masih kita perlukan untuk pengembangan ya, informasinya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar. Jadi nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa. Jadi ditunggu saja. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan adalah hak dari saudara DTY. Kita juga menghormati prosesnya, kami menghormati prosesnya, jadi dipersilahkan. Tentu juga sebagai pihak yang tergugat, kita juga akan menghadiri, kemudian juga akan ini, karena kita tentunya menghormati proses tersebut. Kemudian terkait dengan banyaknya barang-barang atas nama orang dan yang lain-lain, tadi ditanyakan terkait dengan masalah TPPU dan lain-lain, itu juga menjadi apa namanya pemikiran dari kami tentunya untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan masalah gratifikasi di Bea Cukai Makassar, tentunya juga ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini. Dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Akan informasinya akan kita terus gali di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP, ya tentu kita akan kembangkan tidak hanya di Makassar. Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK sudah ada di Batam dan di tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Kemudian dari Mas Yogi, ini terkait dengan sama ini dengan mobil yang disita, kemudian juga ada pihak-pihak lain terkait dengan pengelolaan rumah, aset, baik mobil dan yang lainnya. Tentu itu kita akan terus selusuri, ya. Kita akan pelan-pelan menyelusuri uang dari 11,2 miliar ini itu dipecah kemana saja. Kemudian apakah masih dalam bentuk uang atau sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk properti lainnya. Nah ini akan terus kita selusuri dan apabila itu ada pada tangan orang lain, tidak atas nama dirinya, tentu kita harus buktikan bahwa memang benda atau juga properti tersebut memang benar-benar berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Kemudian dari Mas Niam dan Mas Rian, sebagian juga sudah tadi kami bisa jelaskan terkait dengan pembelian Land Cruiser, kemudian pembagian uang, kemudian juga ketemunya di mana dan yang lain-lainnya sudah kami jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan kekeluargaan yang lainnya itu masih tentunya masih kita dalami. Kemudian pembagian uangnya yang penahanan Pak HH juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Gufron. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan Hakim Agung dan beberapa anggota TNI. Kenapa kami memanggil
yang bersangkutan sebagai saksi tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini sehingga keterangannya diperlukan oleh KPK, oleh penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Jadi kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini kepada para saksi yang kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk hadir atau menghadiri panggilan kami karena kesaksian saudara-saudara sekalian itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita melengkapi bukti-bukti kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kita sedang melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang tadi sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mohon izin menambahkan Pak tadi terkait dengan penetapan seorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar KPK setiap meningkatkan pada proses penyidikan tentu berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena tadi misalnya ada isu penerimaan uang dan lain-lain begitu ya. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya kalau salah ya, atau Mas Niam tadi. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Ya terkait dengan itu Mas Mario, ini Mas Mario pertanyaannya banyak ke masalah materi ya. Itu nanti kan akan dibuktikan dalam proses persidangan ya. Kalau kita lihat perkara-perkara yang sudah pernah diputus, itu panitra gitu ya, itu juga bisa bagian dari konstruksi dari hakim. Artinya di pembuktian itu kan ada pelaku peserta ya, ada pasal 55 makanya tadi kan di ketentuan yang kemudian kami terapkan juga ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Di situ nanti akan didalami. Oke ya Mas Mario, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Gufron, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan Pak Asep nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silahkan Pak Nur Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, hakim dan juga sekretaris Mahkamah Agung. B, DTY, wira swasta, komisaris independen PT UEB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020, lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara
yang mewakili beliau ya Saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, Saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya Saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor Saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian Saudara HT, Saudara DTY, dan Saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada Saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan Saudara HT. Atas perbuatan tersebut, Saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia. Dengan penahanan ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memproses semua dugaan tindak pidana korupsi agar berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1.
Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya. 1, 2, 3, 4, boleh. 5 ya. Silakan. Kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun H. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Nah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Billy Sindoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu pola, perubahan pola. Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri. Ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini? Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang Sekma, Sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia langsung aja ya. Ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa, mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas. Nah Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka. Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri, apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor-impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak.
Nah, penegasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI, minimal Anda bisa memberikan clue-nya. Terkait pengadaan apa? Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh, terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari, mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Wiryo. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya, karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Iya, Silakan mau Mas nanya. Chandra ya. Soal ini DTY, kok DTY ini kan kok bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia maklar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTY ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTY ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya isinya itu memaksakan penersangkaan Pak HH. Terus yang ketiga, Pak DT ini kan sedang pra-peradilan. Nah itu gimana? Apakah KPK tetap akan meladeni pra-peradilannya atau karena sudah ditahan, ya udah nggak usah ngirim orang besoknya gitu. Terus keempat, dalam putusan persidangan yang satunya, banyak barang Pak DTY ini yang sudah disita KPK. Berarti kan itu hasil suapnya sudah berubah jadi barang. Apakah akan diterapkan pasal TPP untuk dia? Kasus lain satu saja. Kasus gratifikasi ex Kepala Bea Cukai Makassar. Apakah memang KPK melihat ini cuma di Bea Cukai Makassar doang penerimaan gratifikasinya? Ataukah memang di Bea Cukai lain terjadi hal serupa? Apakah KPK juga akan mendalami dugaan serupa di kantor Bea Cukai lain? Seperti itu. Selamat malam Pak Asep, Pak Gufron, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama soal penegasan saja bahwa Dadan dan Hasbi ini kan memiliki dua orang yang latar belakangnya berbeda. Sebenarnya awal mereka kenal tuh seperti apa? Karena di persidangan Dadan mengaku kenal dari Hasbi itu dari Charlie ST12 gitu. Mungkin KPK bisa menjelaskan awal mereka kenal itu seperti apa. Lalu kedua, di kasus Dadan juga KPK menyita beberapa mobil mewah dari Dadan. Tapi kemudian mobil mewah itu atas nama kepemilikannya tuh perempuan bernama Zazita Damara Arwin gitu. Nah itu perempuan itu siapa dan hubungannya apa sama Dadan Tri. Kemudian untuk Hasbi Hasan sendiri KPK juga hari ini bilang bahwa saksi Windy Idol itu punya peran dalam mengelola rumah mewah Hasbi Hasan di Jakarta Selatan. Nah rumah mewah itu apakah memang sudah kepemilikan atas nama Windy Idol atau memang itu rumah yang dibeli Hasbi khusus untuk Windy. Kemudian rumah mewah itu dibeli Hasbi dari uang suap atau seperti apa dari penelusuran KPK. Terima kasih. Selamat malam Pak, izin saya Niam dari kompas.com. Pertama terkait Dadan Tri ini, kan tempo hari KPK memanggil beberapa bawahan Hasbi Hasan ya. Dan menduga dan menyebut bahwa Dadan Tri ini kerap bertemu dengan Hasbi Hasan di kantornya gitu di Mahkamah Agung. Nah ini nyampe bolak-balik ketemu, apakah emang mereka cuma membahas perkara KSP inti dana atau jangan-jangan emang banyak perkara lain yang ya mereka mainkan kayak gitu? Itu satu. Dua, soal ini kan transferannya 11,2 miliar ya dari Herianto Tanaka. Nah pembagiannya ini gimana sih? Maksudnya kan Dadan ibaratnya cuma penghubungnya Hasbi ya gitu. Jadi kan nggak mungkin si Hasbi Hasan nggak terima
duit dari itu. Dan mungkin pembagiannya apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk lain kayak gitu. Itu terus selanjutnya izin Pak Gufron untuk yang lain. Kemarin kan Mahkamah Konstitusi udah mengabulkan putusan. Oh ya udah oke. Satu lagi ini kan Dadan kalau di surat tuntutan Sudrajat Dimyati itu membeli Land Cruiser dengan nama orang lain kayak gitu. Dan itu ternyata rumahnya orang tersebut ada di dalam gang. Nah, pendalaman KPK terkait itu bagaimana sih? Maksudnya gimana ceritanya dia bisa dapat data-data, yaitu sangat privat kan, sangat personal gitu, administrasi seseorang warga negara. Apa jangan-jangan dia mungkin dekat, mungkin sama orang Dukcapil atau siapa, atau mungkin sama agen pinjol gitu. Kok bisa nyampe dia punya data-data yang sangat rahasia gitu. Ya oke. Selamat malam Pak Gufron, Pak Asep, dan Mas Ali. Ada banyak pertanyaan nih Pak terkait kasus yang cukup bikin bingung yang mulia di sana tuh. Pertama ini mengenai background tersangka. Barangkali ini nggak ada hubungannya dengan kasus, tapi cukup penting untuk dikonfirmasi kebenarannya karena ada kecurigaan juga. Kemarin kan sempat diperiksa dan dilepas. Apakah tersangka ini merupakan keponakan dari Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta? Yang kedua terkait penerimaan uang Hasbiasan. Tadi di pointer disampaikan ada uang 11,2 miliar, sebagian diterima oleh HH. Apakah KPK sudah menemukan temuan awal ya, jumlah pasti dari uang, dan apakah ada yang lainnya suap berupa barang terhadap HH? Menyambung penahanan Hasbiasan, mengapa hari ini tuh dia belum ditahan? Apakah memang KPK sudah memanggil beliau hari ini namun yang beliau tidak datang, atau memang belum dipanggil? Keempat itu terkait pemeriksaan saksi Pak yang kemarin, Hakim Agung dan personel TNI. Kan ada ajudan KMA dan ajudan Hasbiasan juga. Sebenarnya itu mereka itu datang atau tidak dalam pemeriksaan, dan apa materi yang hendak didalami oleh mereka itu? Soalnya ada informasi suap-suap di MA itu diurus oleh personel TNI itu. Mengingat juga salah satu personel TNI itu sempat dibalikan ke Mabes TNI tapi ditarik lagi ke MA. Sama terakhir Pak, aliran uang, apakah ada aliran uang ke perusahaan rekaman Athena Jaya Production? Itu kan HH ada saham atau apa di sana, dan kenalan-kenalan artis dia cukup banyak gitu. Dan dia memanfaatkan artis-artis itu juga, kayak kemarin Charlie Van Houten kan ya, yang disebut di sidang. Itu apakah ada aliran uang untuk perusahaan rekaman tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Banyak sekali sudah pertanyaannya. Baik, kami ke kanan, silakan ke Pak kiri. Gufron, Pak Asep. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis, karena berkaitan dengan perkembangan secara teknis, itu lebih banyak dipahami oleh PLT Deputi Penindakan. Nanti akan saya limpahkan kepada Pak Asep. Saya akan menjawab beberapa hal yang bersifat umum saja ya. Misalnya pertanyaan, kenapa yang ditahan 1 padahal yang ditetapkan 2? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya. Tinggal waktu saja. Itu yang bersifat umum-umum tadi. Yang kedua yang semuanya teknis-teknis sekali ini. Kodarmanto misalnya, Kodarmanto tentang apakah yang lain, tentu KPK bergerak melakukan proses, itu bukan asumsi ya, tapi harus pada real adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengetahuan sendiri. Misalnya sebagaimana kita ketahui RAT, lantas juga ED ini kan diberitakan, diviralkan oleh netizen di medsos. Atas dasar itu kami bergerak. Tapi tidak boleh kemudian kalau tidak ada dasarnya, misalnya seseorang diviralkan, ada kemudian orang lain yang profesinya sama, kemudian kami bergerak ke sana juga, itu tidak memungkinkan. Kecuali profesi yang sama menunjukkan
sindrom ataupun gejala-gejala yang sama, tentu kami akan tidak lanjuti. Saya kira itu yang bersifat umum ya, karena yang lain bersifat teknis, saya pasrahkan ke Mas Asep. Nanti biar kami nanti akan tambah-tambah lagi yang sekiranya masih kurang. Silahkan Mas Asep. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Gufron, Pak Mas Ali dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Yang bertanya ini 5 orang Pak, tapi pertanyaannya saya hitung-hitung itu udah hampir 30 lebih nih Pak. Jadi mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan background sejauh mana hubungan. Jadi sebetulnya kami dalam melakukan penyidikan itu, penyidik menggali terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mencari bagaimana latar belakang dan yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuktikan peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga tadi ada seperti Mas Mario sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Gufron, itu terkait dengan percakapan-percakapan. Dan percakapan itu pun juga tidak semua percakapan dijadikan bukti ya. Tapi ini percakapan-percakapan yang terkait dengan pembuktian saja, jadi seperti itu. Jadi terkait tadi ada yang disampaikan kenalan dengan ini, kenalan dengan itu, kenalan dengan artis dan lain-lain, itu tidak kami dalami. Yang kami dalami tentunya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila memang ada aliran dana misalkan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak tersebut, ya tentu itu akan kita dalami juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pola-pola, tadi disampaikan ada pernah yang jadi tersangka juga di sini, saudara N, yang menggunakan panitra, kemudian yang sekarang menggunakan pengusaha dan yang lainnya. Memang sebetulnya tidak kita mengkategorikan itu dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Yang jelas ada pihak-pihak yang menjadi penghubung, di mana terjalin kepercayaan antara para pihak ini. Jadi yang paling pokoknya adalah kepada siapa orang-orang ini saling percaya gitu. Seperti itu. Tidak kepada jabatannya, oh ini jabatannya ini, jabatan itu, tidak. Bisa saja teman sekantornya atau mungkin juga orang lain, bisa saja dalam keluarganya dan yang lain-lainnya. Itu yang kami temukan. Kemudian terkait dengan aliran dana, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami penyidik dalam rangka melakukan penyidikan tentunya akan menyusuri, ya istilahnya follow the money, kemana uang hasil tindak pidana korupsi ini mengalir. Apakah nanti ke orang atau ke badan hukum, tentu juga akan kita periksa dan akan kita minta pertanggungjawaban, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mario, banyak perkara-perkara sekitar ratusan yang ada di MA saat ini. Terima kasih informasinya, dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana kita memperbaiki peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya terkait dengan Saudara Eko Darmanto, kemudian juga Sekjen DPR RI, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa itu masih dalam proses penyelidikan, sehingga kami tidak atau belum bisa menyampaikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi ditunggu saja, nanti juga kami akan pada saatnya akan kami rilis. Terkait dengan perkembangan perkara ESDM, ditunggu saja, dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan. Seperti apa perkembangannya, dan ini tidak lama lagi lah, ditunggu ya Mas Mario. Yang selanjutnya ini terkait dengan peran dari saudara DTY. Tadi ditanyakan ini apakah sebagai penghubung dan lain-lain, bagaimana jaringannya
dengan saudara AH dan yang lainnya, tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain. Nah, kalau sekarang disampaikan di sini, tentunya itu apa namanya ya masih kita perlukan untuk pengembangan informasinya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar. Jadi nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa. Jadi ditunggu saja. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan adalah hak dari saudara DTY. Kita juga menghormati prosesnya, kami menghormati prosesnya, jadi dipersilahkan. Tentu juga sebagai pihak yang tergugat, kita juga akan menghadiri, kemudian juga akan ini, karena kita tentunya menghormati proses tersebut. Kemudian terkait dengan banyaknya barang-barang atas nama orang dan yang lain-lain, tadi tanyakan terkait dengan masalah TPPU dan lain-lain, itu juga menjadi apa namanya pemikiran dari kami tentunya untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan masalah gratifikasi di Bea Cukai Makassar, tentunya juga ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini, dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Akan informasinya akan kita terus gali di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja, dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP, ya tentu kita akan kembangkan, tidak hanya di Makassar. Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK sudah ada di Batam dan di tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Kemudian dari Mas Yogi, ini terkait dengan sama ini dengan mobil yang disita, kemudian juga ada pihak-pihak lain terkait dengan pengelolaan rumah, aset, baik mobil dan yang lainnya. Tentu itu kita akan terus selusuri. Ya. Kita akan pelan-pelan menyelusuri uang dari 11,2 miliar ini itu dipecah kemana saja. Kemudian apakah masih dalam bentuk uang atau sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk properti lainnya. Nah ini akan terus kita selusuri, dan apabila itu ada pada tangan orang lain, tidak atas nama dirinya, tentu kita harus buktikan bahwa memang benda atau juga properti tersebut memang benar-benar berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Kemudian dari Mas Niam dan Mas Rian, sebagian juga sudah tadi kami bisa jelaskan terkait dengan pembelian Land Cruiser, kemudian pembagian uang, kemudian juga ketemunya di mana dan yang lain-lainnya sudah kami jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan kekeluargaan yang lainnya, itu masih tentunya masih kita dalami. Kemudian pembagian uangnya, yang penahanan Pak HH juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Gufron. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan Hakim Agung dan beberapa anggota TNI. Kenapa kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi, tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini, sehingga keterangannya diperlukan oleh KPK, oleh penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Jadi kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini kepada para saksi yang kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk hadir atau menghadiri panggilan kami, karena kesaksian saudara-saudara sekalian itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita melengkapi bukti-bukti, kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kita sedang melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan,
Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang tadi sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mohon izin menambahkan Pak, tadi terkait dengan penetapan seorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar KPK setiap meningkatkan proses penyidikan tentu berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena tadi misalnya ada isu penerimaan uang dan lain-lain begitu ya. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya kalau salah ya, atau Mas Niam tadi. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan itu Mas Mario, ini Mas Mario pertanyaannya banyak ke masalah materi ya. Itu nanti kan akan dibuktikan dalam proses persidangan ya. Kalau kita lihat perkara-perkara yang sudah pernah diputus, itu panitra gitu ya, itu juga bisa bagian dari konstruksi dari hakim. Artinya di pembuktian itu kan ada pelaku peserta ya, ada pasal 55, makanya tadi kan di ketentuan yang kemudian kami terapkan juga ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Di situ nanti akan didalami. Oke ya Mas Mario, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Gufron, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman bahwa
terkait perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, kemudian KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan malam hari ini kami akan mengumumkan para tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap salah satunya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, hakim dan juga sekretaris Mahkamah Agung. B, DTY, wira swasta, komisaris independen PT UEB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020. Lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait
terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara yang mewakili beliau, ya saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian saudara HT, saudara DTY, dan saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan saudara HT. Atas perbuatan tersebut, saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20/2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia. Dengan penahanan ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memproses semua dugaan tindak pidana korupsi agar berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali.
Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1. Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3, 4, boleh. 5 ya. Silakan, kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun H. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Ah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Bilik Sendoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu perubahan pola? Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri, ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini. Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia langsung aja ya. Ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa, mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas. Nah Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka.
Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri? Apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak? Nah, penegasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI minimal Anda bisa memberikan clue-nya. Terkait pengadaan apa? Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh, terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari, mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron, udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Mario. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya, karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Iya, Silakan mau Mas nanya Chandra ya. soal ini DTY. Kok DTY ini kan kok bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia makelar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTY ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTY ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya isinya itu memaksakan penersangkaan Pak HH. Terus yang ketiga, Pak DT ini kan sedang pra-peradilan. Nah itu gimana? Apakah KPK tetap akan meladeni pra-peradilannya atau karena sudah ditahan, ya udah nggak usah ngirim orang besoknya gitu. Terus keempat, dalam putusan persidangan yang satunya, banyak barang Pak DTY ini yang sudah disita KPK. Berarti kan itu hasil suapnya sudah berubah jadi barang. Apakah akan diterapkan pasal TPP untuk dia? Kasus lain satu saja. Kasus gratifikasi ex Kepala Bea Cukai Makassar. Apakah memang KPK melihat ini cuma di Bea Cukai Makassar doang penerimaan gratifikasinya? Ataukah memang di Bea Cukai lain terjadi hal serupa? Apakah KPK juga akan mendalami dugaan serupa di kantor Bea Cukai lain? Seperti itu. Selamat malam Pak Asep, Pak Gufron, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama soal penegasan saja bahwa Dadan dan Hasbi ini kan memiliki dua orang yang latar belakangnya berbeda. Sebenarnya awal mereka kenal tuh seperti apa? Karena di persidangan Dadan mengaku kenal dari Hasbi itu dari Charlie ST12 gitu. Mungkin KPK bisa menjelaskan awal mereka kenal itu seperti apa. Lalu kedua, di kasus Dadan juga KPK menyita beberapa mobil mewah dari Dadan. Tapi kemudian mobil mewah itu atas nama kepemilikannya tuh perempuan bernama Zazita Damara Arwin gitu. Nah itu perempuan itu siapa dan hubungannya apa sama Dadantri. Kemudian untuk Hasbi Hasan sendiri KPK juga hari ini bilang bahwa Windy Idol, saksi Windy Idol itu punya peran dalam mengelola rumah mewah Hasbi Hasan di Jakarta Selatan. Nah rumah mewah itu apakah memang sudah kepemilikan atas nama Windy Idol atau memang itu rumah yang dibeli Hasbi khusus untuk Windy? Kemudian rumah mewah itu dibeli Hasbi dari uang suap atau seperti apa dari penelusuran KPK? Terima kasih. Selamat malam Pak, izin saya Niam dari kompas.com. Pertama terkait Dadantri ini, kan tempo hari KPK memanggil beberapa bawahan Hasbi Hasan ya, dan dan menyebut bahwa Dadantri ini kerap bertemu dengan Hasbi Hasan di kantornya gitu di Mahkamah Agung. Nah ini nyampe bolak-balik ketemu, apakah emang mereka cuma membahas perkara KSP inti dana
atau jangan-jangan emang banyak perkara lain yang ya mereka mainkan kayak gitu. Itu satu. Dua, soal ini kan transferannya 11,2 miliar ya dari Herianto Tanaka. Nah, pembagiannya ini gimana sih? Maksudnya kan Dadan ibaratnya cuma penghubungnya Hasbi ya gitu. Jadi kan nggak mungkin si Hasbi Hasan nggak terima duit dari itu. Dan mungkin pembagiannya apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk lain kayak gitu. Itu terus selanjutnya izin Pak Gufron untuk yang lain. Kemarin kan Mahkamah Konstitusi udah mengabulkan putusan. Oh ya udah oke. Satu lagi ini kan Dadan kalau di surat tuntutan siapa Sudrajat Dimyati itu membeli Land Cruiser dengan nama orang lain kayak gitu. Dan itu ternyata rumahnya orang tersebut ada di dalam gang. Nah, pendalaman KPK terkait itu bagaimana sih? Maksudnya gimana ceritanya dia bisa dapat data-data, yaitu sangat privat kan, sangat personal gitu, administrasi seseorang warga negara. Apa jangan-jangan dia mungkin dekat, mungkin sama orang Dukcapil atau siapa, atau mungkin nama agen pinjol gitu, kok bisa nyampe dia punya data-data yang sangat rahasia gitu. Ya oke. Ya, selamat malam Pak Gufron, Pak Asep dan Mas Ali. Ada banyak pertanyaan nih Pak terkait kasus yang cukup bikin bingung yang mulia di sana tuh. Pertama ini mengenai background tersangka, barangkali ini nggak ada hubungannya dengan kasus tapi cukup penting untuk dikonfirmasi kebenarannya karena ada kecurigaan juga kemarin kan sempat diperiksa dan dilepas. Apakah tersangka ini merupakan keponakan dari Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta? Yang kedua terkait penerimaan uang Hasbi Hasan. Tadi di pointer disampaikan ada uang 11,2 miliar, sebagian diterima oleh HH. Apakah KPK sudah menemukan temuan awal ya, jumlah pasti dari uang dan apakah ada yang lainnya suap berupa barang terhadap HH? Menyambung penahanan Hasbi Hasan, mengapa hari ini tuh dia belum ditahan? Apakah memang KPK sudah memanggil beliau hari ini namun yang beliau tidak datang atau memang belum dipanggil? Keempat itu terkait pemeriksaan saksi Pak yang kemarin, Hakim Agung dan personel TNI. Kan ada ajudan KMA dan ajudan Hasbi Hasan juga. Sebenarnya itu mereka itu datang atau tidak dalam pemeriksaan dan apa materi yang hendak didalami oleh mereka itu. Soalnya ada informasi suap-suap di MA itu diurus oleh personel TNI itu. Mengingat juga salah satu personel TNI itu sempat dibalikan ke Mabes TNI tapi ditarik lagi ke MA. Sama terakhir Pak, aliran uang, apakah ada aliran uang ke perusahaan rekaman Athena Jaya Production? Itu kan HH ada saham atau apa di sana dan kenalan-kenalan artis dia cukup banyak gitu. Dan dia memanfaatkan artis-artis itu juga kayak kemarin Charlie Van Houten kan ya yang disebut di sidang. Itu apakah ada aliran uang untuk perusahaan rekaman tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Banyak sekali sudah pertanyaannya. Baik, kami ke kanan, silakan ke Pak kiri. Gufron, Pak Asep. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis karena berkaitan dengan perkembangan secara teknis itu lebih banyak dipahami oleh PLT Deputi Penindakan. Nanti akan saya limpahkan kepada Pak Asep. Saya akan menjawab beberapa hal yang bersifat umum saja ya. Misalnya pertanyaan, kenapa yang ditahan 1 padahal yang ditetapkan 2? Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu. Jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya. Tinggal waktu saja. Itu yang bersifat umum-umum tadi. Yang kedua yang semuanya teknis-teknis sekali ini. Kodarmanto misalnya, Kodarmanto tentang apakah yang lain, tentu KPK bergerak melakukan proses itu bukan asumsi ya, tapi harus pada real adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengetahuan sendiri. Misalnya sebagaimana kita ketahui RAT, lantas juga ED ini kan diberitakan
diviralkan oleh netizen di medsos. Atas dasar itu kami bergerak. Tapi tidak boleh kemudian kalau tidak ada dasarnya, misalnya seseorang diviralkan, ada kemudian orang lain yang profesinya sama, kemudian kami bergerak ke sana juga, itu tidak memungkinkan. Kecuali profesi yang sama menunjukkan sindrom ataupun gejala-gejala yang sama, tentu kami akan tidak lanjuti. Saya kira itu yang bersifat umum ya, karena yang lain bersifat teknis, saya pasrahkan ke Mas Asep. Nanti biar kami nanti akan tambah-tambah lagi yang sekiranya masih kurang. Silahkan Mas Asep. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat Pak Gufron, Pak Mas Ali dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Yang bertanya ini 5 orang Pak, tapi pertanyaannya saya hitung-hitung itu udah hampir 30 lebih nih Pak. Jadi mewakili rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, yang pertama dari Mas Mario, ini terkait dengan background sejauh mana hubungan. Jadi sebetulnya kami dalam melakukan penyidikan itu, penyidik menggali terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mencari bagaimana latar belakang dan yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuktikan peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga tadi ada seperti Mas Mario sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Gufron, itu terkait dengan percakapan-percakapan. Dan percakapan itu pun juga tidak semua percakapan dijadikan bukti ya. Tapi ini percakapan-percakapan yang terkait dengan pembuktian saja, jadi seperti itu. Jadi terkait tadi ada yang disampaikan kenalan dengan ini, kenalan dengan itu, kenalan dengan artis dan lain-lain, itu tidak kami dalami. Yang kami dalami tentunya yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila memang ada aliran dana misalkan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak tersebut, ya tentu itu akan kita dalami juga. Kemudian yang kedua terkait dengan pola-pola, tadi disampaikan ada pernah yang jadi tersangka juga di sini, saudara N, yang menggunakan panitra, kemudian yang sekarang menggunakan pengusaha dan yang lainnya. Memang sebetulnya tidak kita mengkategorikan itu dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Yang jelas ada pihak-pihak yang menjadi penghubung, di mana terjalin kepercayaan antara para pihak ini. Jadi yang paling pokoknya adalah kepada siapa orang-orang ini saling percaya gitu. Seperti itu. Tidak kepada jabatannya, oh ini jabatannya ini, jabatan itu, tidak. Bisa saja teman sekantornya atau mungkin juga orang lain, bisa saja dalam keluarganya dan yang lain-lainnya. Itu yang kami temukan. Kemudian terkait dengan aliran dana, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami penyidik dalam rangka melakukan penyidikan tentunya akan menyusuri, ya istilahnya follow the money, kemana uang hasil tindak pidana korupsi ini mengalir. Apakah nanti ke orang atau ke badan hukum, tentu juga akan kita periksa dan akan kita minta pertanggungjawaban, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mario, banyak perkara-perkara sekitar ratusan yang ada di MA saat ini. Terima kasih informasinya, dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana kita memperbaiki peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya terkait dengan Saudara Eko Darmanto, kemudian juga Sekjen DPR RI, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa itu masih dalam proses penyelidikan, sehingga kami tidak atau belum bisa menyampaikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi ditunggu saja, nanti juga kami akan pada saatnya akan kami rilis. Terkait dengan perkembangan perkara ESDM, ditunggu saja, dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan. Jadi
seperti apa perkembangannya, dan ini tidak lama lagi lah, ditunggu ya Mas Mario. Yang selanjutnya ini terkait dengan peran dari saudara DTY. Tadi ditanyakan ini apakah sebagai penghubung dan lain-lain, bagaimana jaringannya dengan saudara HH dan yang lainnya. Tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain. Nah, kalau sekarang disampaikan di sini, tentunya itu ya masih kita perlukan untuk pengembangan ya, informasinya. Jadi mohon rekan-rekan bersabar. Jadi nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa. Jadi ditunggu saja. Kemudian terkait dengan masalah pra-peradilan adalah hak dari saudara DTY. Kita juga menghormati prosesnya, kami menghormati prosesnya, jadi dipersilahkan. Tentu juga sebagai pihak yang tergugat, kita juga akan menghadiri, kemudian juga akan ini, karena kita tentunya menghormati proses tersebut. Kemudian terkait dengan banyaknya barang-barang atas nama orang dan yang lain-lain, tadi tanyakan terkait dengan masalah TPPU dan lain-lain. Itu juga menjadi pemikiran dari kami tentunya untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan masalah gratifikasi di Bea Cukai Makassar, tentunya juga ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini, dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik. Informasinya akan kita terus gali di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja, dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP, ya tentu kita akan kembangkan, tidak hanya di Makassar. Saat ini juga rekan-rekan juga mengetahui bahwa tim dari KPK sudah ada di Batam dan di tempat yang lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang atau aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Kemudian dari Mas Yogi, ini terkait dengan dengan mobil yang disita, kemudian juga ada pihak-pihak lain terkait dengan pengelolaan rumah, aset, baik mobil dan yang lainnya. Tentu itu kita akan terus selusuri. Ya. Kita akan pelan-pelan menyelusuri uang dari 11,2 miliar ini itu dipecah kemana saja. Kemudian apakah masih dalam bentuk uang atau sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk properti lainnya. Nah ini akan terus kita selusuri, dan apabila itu ada pada tangan orang lain, tidak atas nama dirinya, tentu kita harus buktikan bahwa memang benda atau juga properti tersebut memang benar-benar berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Kemudian dari Mas Niam dan Mas Rian, sebagian juga sudah tadi kami bisa jelaskan terkait dengan pembelian Land Cruiser, kemudian pembagian uang, kemudian juga ketemunya di mana dan yang lain-lainnya sudah kami jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan kekeluargaan yang lainnya, itu masih tentunya masih kita dalami. Kemudian pembagian uangnya, yang penahanan Pak HH juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Gufron. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan Hakim Agung dan beberapa anggota TNI. Kenapa kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi? Tentunya karena memang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan perkara ini, sehingga keterangannya diperlukan oleh KPK, oleh penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Jadi kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini kepada para saksi yang kami panggil
kami mohon kesediaannya untuk hadir atau menghadiri panggilan kami karena kesaksian saudara-saudara sekalian itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita melengkapi bukti-bukti, kemudian juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kita sedang melengkapi konstruksi perkara yang sedang kita bangun. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Asep yang tadi sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Mohon izin menambahkan Pak tadi terkait dengan penetapan seorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti begitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar KPK setiap meningkatkan pada proses penyidikan tentu berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena tadi misalnya ada isu penerimaan uang dan lain-lain begitu ya. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya kalau salah ya, atau Mas Niam tadi. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan itu Mas Mario, ini Mas Mario pertanyaannya banyak ke masalah materi ya. Itu nanti kan akan dibuktikan dalam proses persidangan ya. Kalau kita lihat perkara-perkara yang sudah pernah diputus, itu panitra gitu ya, itu juga bisa bagian dari konstruksi dari hakim. Artinya di pembuktian itu kan ada pelaku peserta ya, ada pasal 55, makanya tadi kan di ketentuan yang kemudian kami terapkan juga ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Di situ nanti akan didalami. Oke ya Mas Mario, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Gufron, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap, pengurusan perkara di Mahkamah Agung, di mana beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman bahwa terkait perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, kemudian KPK menemukan adanya kecukupan alat bukti pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan malam hari ini kami akan mengumumkan para tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap salah satunya. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini termasuk identitas dari para tersangka oleh Pak Gufron. Dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kami ingin sampaikan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan bila ada perkara lain gitu ya, juga disilahkan begitu ya. Jadi fokusnya adalah terkait dengan penanganan perkara di KPK, baik pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bahagia untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media dan juga kepada pirsawan dimanapun berada, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kami lakukan proses sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 15 orang tersangka atas nama saudara GS dan kawan-kawan. Dan saat ini perkaranya masih dalam tahap penuntutan dan sidang di pengadilan. Setelah mencermati hasil perkembangan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara dengan terdakwa saudara GS dan kawan-kawan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, saudara HH, Hakim dan juga Sekretaris Mahkamah Agung. B. DTY, Wira Swasta, Komisaris Independen PT UEB. Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka saudara DTY terhitung sejak tanggal 6 sampai 25 Juni 2023 di rutan cabang KPK di Kafling C1. Konstruksi kasus ini diduga saudara HH yang dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2020, lantas saudara HT, seorang debitur koperasi simpan pinjam, beberapa kali menghubungi tersangka DTY
untuk melakukan komunikasi telepon terkait pembicaraan pengurusan perkara yang sedang dilakukan oleh saudara YP selaku pengacara. Kemudian saudara HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara yang sedang diuruskannya di proses kasasi di Mahkamah Agung terkait terdakwa Budiman Gandhi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara yang mewakili beliau, ya saudara YP, apakah yang dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung mengenai kasus perselisihan di Koperasi Simpan Pinjam ID. Selanjutnya tersangka DTY menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mengawasi pekerjaan YP dalam mengurus kedua perkara tersebut di Mahkamah Agung. Dan sebagai imbalannya, tersangka DTY meminta fee kepada HT berupa suntikan dana. Pada sekitar Maret 2022, saudara YP juga berkomunikasi dengan tersangka DTY dan juga menginformasikan melalui hasil tangkapan layar dari perkara nomor 326-K-PIT-2022 kepada tersangka DTY mengenai komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara yang sedang diurus tersebut. Masih pada sekitar Maret tahun 2022, selanjutnya saudara HT juga mengajak tersangka DTY ke kantor saudara YP di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16 nomor 5, Kota Semarang, sehingga kemudian saudara HT, saudara DTY, dan saudara YP ketiganya bertemu di tempat tersebut. Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH, "Ini Pak, ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya, orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung. Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi maupun perkara PK dimaksud, HT lalu menyerahkan uang kepada tersangka DTY sebanyak 7 kali transfer dengan total nilai sekitar 11,2 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar bulan Maret 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tersangka DTY kemudian menginformasikan terkait putusan kasasi pidana kepada saudara YP dengan kalimat, "Udah aman 5 tahun Bang." Yang artinya tersangka DTY menginformasikan kepada YP jika putusan perkara nomor 326-K-PIT-2022 atas nama terdakwa Budiman Gandhi Suparman diputus bersalah dengan vonis penjara selama 5 tahun sebagaimana permintaan saudara HT. Atas perbuatan tersebut, saudara DTY bersama HH diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20/2001 Yungto 3199. KPK, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK selalu berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara suap di lingkungan Mahkamah Agung ini, dan kami berharap tentu tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan marwah lembaga peradilan di Indonesia. Dengan penahanan ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memproses
semua dugaan tidak pidana korupsi agar berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti disilahkan difasilitasi oleh Mas Ali Fikri. Kami kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan beberapa poin yang pada prinsipnya KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, HH dan DTY, dan DTY ditahan sampai nanti tanggal 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK Kafling C1. Untuk tersangka berikutnya tentu nanti kami akan agendakan untuk beberapa waktu ke depan. Baik, silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3, 4, boleh. 5 ya. Silakan, kita fokuskan kepada penanganan perkara ya. Baik, silakan. Dari Mas Mario dulu, boleh silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Gufron, Pak Asep, Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ini tadi disampaikan Pak Gufron bahwa sempat mengutip sedikit cuplikan perbincangan antara yang bersangkutan DTY ini dengan para pihak, baik itu YP maupun H. Yang belum diceritakan di sini atau yang belum disampaikan sedikit pun, baik itu di pointer atau ucapan langsung dari Pak Gufron, soal perhubungan sebelumnya antara DTY dengan HH. Kok bisa diceritakan ujuk-ujuk kawan di belakang ini langsung video call HH? Artinya bahwa sudah ada jauh kedekatan antara HH dengan DTY. Nah, tolong sedikit background, kedua tersangka ini memiliki sejauh mana perhubungan antara saudara Dadan dengan Hasbi Hasan ini. Karena kan yang dikutip tadi hanya bagaimana nih Pak ada kawan minta dibantu, tolong dibantu. Ah, itu kan artinya bahwa saudara DTY ini sudah bypass langsung ke HH. Artinya kan tentu ada kedekatan yang sangat dekat antara DTY dengan H. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada metamorfosa antara pola yang dilakukan Sekma sebelumnya Nur Hadi dengan HH. Kalau Nur Hadi jelas-jelas dia dengan pola menggunakan panitera Edi Nasution waktu itu, baik itu berhubungan dengan para pihak, baik itu dengan Billy Sendoro CS lah itulah. Nah itu kan kelihatan. Nah sekarang ini dengan menggunakan pola mungkin seorang pengusaha untuk menampung suap-suapnya. Ini kan kalau bicara uang besar, kalau perusahaan wajar lah gitu lah. Apakah KPK juga sudah mendeteksi bahwa adanya seperti itu perubahan pola? Dan kedua, jika ditemukan bahwa aliran-aliran tindak pidana korupsi yang ditampung oleh saudara DTY, apakah kemudian itu dipergunakan untuk proyek yang dilakukan di bawah usaha pimpinan DTY, Wika Beton ini, apakah KPK bisa menyita atau bahkan tanda kutip mentersangkakan korporasi yang dibawahi oleh DTY ini? Ini kan belum ada sedikit pun clue dari KPK sendiri, ada nggak keterlibatan Wika Beton ini dalam kasus DTY, kasus suap ini. Nah, selanjutnya saya sempat menanyakan ke Pak Asep juga soal apakah memang seorang sekjen itu bisa memberikan atau mengintervensi adanya suatu putusan, atau paling minim bisa mengatur komposisi hakim yang menangani kasus-kasus di tingkat kasasi maupun PK. Setahu saya di tingkat PK itu ada sekitar 12.000 kasus abadi yang tektok-tektok aja, yang nunggu mau dinaikin, jangan, tahan. Nah apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah untuk kasus lain mungkin ya Mas Alia
langsung aja ya. Ya pertama, hari ini Eko Darmanto diperiksa. Mungkin di jadwal tidak ada, tapi saya tahu Eko Darmanto sampai saat ini masih di atas. Nah, Eko Darmanto ini diperiksa apakah memang dalam statusnya di tahap penyidikan dan sudah sebagai tersangka. Lalu sejauh mana update perkembangan dari Eko Darmanto ini sendiri? Apakah memang sudah ada penyitaan dan berapa? Apakah sudah ditemukan juga perusahaan yang berkaitan dengan konsultan ekspor impor yang berkaitan soal bea cukai yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti RAT dalam konsultan pajak? Nah, penegasan Pak Gufron soal pemeriksaan Sekjen DPR RI minimal Anda bisa memberikan clue-nya. Terkait pengadaan apa? Kalau berdasarkan rumor dan informasi yang saya peroleh, terkait pengadaan gordeng di tahun sebelumnya, bukan tahun 2002-2003 yang kemarin ricuh akhirnya dibatalkan, tapi pengadaan gordeng di tahun sebelumnya. Karena saya sempat mewawancari, mendapatkan gambar 6-7 kali itu kabak pengelolaan rumah jabatan DPR. Artinya yang diisi pengadaan itu berkaitan yang isi rumah dari para pejabat. Ya mungkin kan kalau kita tahu rumah anggota DPR itu ada 560-an lah. Nah kalau dikalikan gordengnya 1 sekian udah berapa M gitu. Nah terakhir ya soal ESDM nih Pak Gufron udah sejauh mana perkembangannya, tolong diupdate sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Mario, banyak sekali tadi pertanyaannya ya. Kalau tidak ada di jadwal yang sudah kami sampaikan berarti dalam proses penyelidikan gitu ya Mas Wiryo. Dan proses penyelidikan sekali lagi termasuk pengaduan masyarakat tidak bisa kemudian kami publikasikan ya, karena itu bagian dari proses yang sedang berjalan. Jadi silakan penanya yang lain. Silakan Mas Chandra ya. Soal ini DTI, kok DTI ini kan kok bisa ngatur perkara di MA padahal dia tuh pihak eksternal, dia bukan orang MA. Apakah memang dia makelar kasus yang sudah biasa banget main kasus di MA? Lalu apakah jaringannya si DTY ini cuma HH? Ataukah ada pejabat-pejabat lain di MA yang memang bisa dipegang sama DTY ini? Terus yang kedua, mau nanya soal alasan kenapa Pak Hasbi Hasan belum ditahan. Apakah karena memang adanya laporan yang menyebut adanya rekaman yang disebut sama pelapornya